Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Anda? Sehat semua? Insya Allah. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat menjalani perkuliahan kita. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita kali ini, perkuliahan hukum dan etika dalam teknologi informasi dan komunikasi, dengan topik atau bahasan kajian kali ini yaitu protect the content atau bagaimana melindungi konten. Pada kesempatan minggu lalu kita telah membahas bagaimana software ya, dan sebelumnya membahas mengenai bagaimana develop sebuah website, termasuk di dalamnya adalah unsur-unsur atau aspek hukumnya ya. Software juga seperti itu kita bahas, ada license ya, software trial, open source. Nah, pada kali ini kita akan lebih lanjut yaitu bagaimana sih melindungi konten ya, baik dari sisi teknis nanti, kemudian juga dari sisi law enforcement, penegakan hukum. Oke, Anda sudah siap? Yang di sana sudah siap? Yang di sini? Oke, yang di sini sudah siap. Baik, kalau begitu kita melanjut pada slide berikutnya. Oke, ya, sebelum kita melangkah lebih lanjut ke dalam inti perkuliahan, nah ini sedikit ya sekedar pendahuluan ya. Jadi kalau kita bicara tentang konten, ya bagi kita itu merupakan sebuah aset yang berharga, baik di website, baik di games, baik di aplikasi-aplikasi yang sudah kita buat. Misalkan multimedia interaktif, ya kan, atau di web, atau di ya semua, hampir aplikasi digital, di mana konten merupakan sebuah aset dari institusi atau dari individu yang paling berharga. Nah, karena berharga ini ya, itu dibutuhkan suatu upaya ya, usaha ya, dan waktu ya. Jadi tidak hanya untuk menciptakannya, tetapi kita juga bagaimana upaya atau usaha kita untuk melindungi daripada pencuri. Pencuri dalam hal ini adalah pencuri konten atau yang plagiat, yang mengcopy atau mengambil konten kita tanpa izin atau tanpa sesuatu yang dibenarkan oleh undang-undang. Nah, itu ya yang akan kita bahas. Jadi nanti mungkin ada sisi teknisnya seperti apa ya, atau sisi di depannya atau di awalnya adalah bagaimana sisi hukumnya, law enforcement-nya, penegakan hukumnya. Oke ya, seperti itu. Ya, seperti yang saya tadi kemukakan ya. Sekarang apa ya? Why your content is your most important asset? Ya, mengapa konten Anda itu jadi sesuatu yang aset yang paling penting? Ya, sampai mungkin kita mendengar konten adalah raja, content is the king. Ya. Ya, karena sekarang sebenarnya yang dijual terutama di industri kreatif, ya, termasuk dari software juga perangkat lunak, industri perangkat lunak itu bagian dari industri kreatif, yaitu konten, isi, ya. Kalau hanya tempatnya ya semua bisa, ya. Nah, sehingga di sini memang benar konten adalah raja, ya. Jadi semua aplikasi rata-rata sama, yang membedakan adalah kontennya seperti apa, ya. Mengapa misalkan ruang guru ya banyak diminati dibanding misalkan e-learning yang di sekolahan atau Kemendikbud? Nah, karena kontennya animasinya cukup beragam begitu.
Jadi kita memerlukan konten yang original, yang asli untuk mendapatkan misalkan pemeringkatan di Google, search engine optimization-nya gitu ya. Dan ini yang mengapa membuat mengapa kita membuat artikel, gambar, video dan lain-lain untuk dipublikasikan di situs kita. Atau misalkan Anda punya konten video, ya kan? Anda share di YouTube segala macam. Bagaimana sih itu model copyright-nya atau perlindungannya? Nah, karena misalkan kalau diambil oleh orang lain, Anda udah capek-capek bikin segala macam, mungkin usaha, tenaga, bahkan biaya untuk melalui, sementara orang lain mengambil dengan begitu saja dan mengkomersilkannya. Itu yang membuat kerugian. Mungkin kalau sekedar mengambil tanpa mengkomersilkannya hanya untuk kepentingan individu, untuk pendidikan atau sosial, ya mungkin masih bisa ditolerir. Tapi ketika konten yang mengambil dari tempat yang lain, sementara dia bisa mengkomersilkannya, nah, itu yang sebenarnya tidak etis, ya tidak etikanya kurang ada. Dan secara hukum mungkin kalau memang konten tadi sudah dihak ciptakan, maka ini ada suatu pelanggaran undang-undang ya tentang hak cipta terutama ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam copywriting the content ya. Bagaimana mengcopyrightkan, menciptakan sebuah konten ya. Pertama ya, hukum hak cipta tadi diberlakukan di sebagian negara untuk melindungi hasil kerja informasi teknologi ya, output dari sebuah teknologi informasi ya. Jadi bukan sebagian lagi, hampir semua negara ya mengadopsi hak cipta atau copyright. Walaupun Cina misalkan tinggi pembajakannya, terkenal pajak ya, dia juga ada undang-undang hak ciptanya, hukum hak ciptanya. Kemudian ya tergantung pada negara tersebut ya. Hak cipta diperoleh baik secara otomatis atau juga dengan aplikasi ya. Nah, nanti mungkin contohnya ya, copyright yang otomatis apa? Ada yang tahu? Di pertemuan-pertemuan sebelumnya saya sempat mungkin menyelipkan software bukan otomatis, dia harus didaftarkan. Buku tidak, buku tetap juga harus didaftarkan. Game tetap. Kira-kira apa yang sekarang? Oh, Anda sering bersosial media? Ada yang sosial media? Apa kira-kira? Iya, betul itu. Foto. Betul. Foto itu sebenarnya hak ciptanya otomatis. Kenapa? Kalau seorang fotografer, kalau harus menghak ciptakan tiap seminggu ada pemotretan 3 kali aja. 1 kali tag ada 30 gambar, berapa? Dia harus bolak-balik. Nah, sebenarnya nanti ada otomatis foto itu. Maksudnya dengan aplikasi apa? Tentu di kameranya ada metadatanya. Nanti secara digital forensik bisa dibuktikan ya. Nah, kebetulan saya juga salah satu praktisi lah di bidang digital forensik, dan saya juga anggota Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Jadi hal-hal semacam itu bisa kita buktikan gitu. Siapa yang pertama kali atau si foto ini berasal dari perangkat mana, sehingga bisa ditelusuri siapa yang membuatnya gitu. Jadi kalau ada pengklaiman foto oleh seseorang atau institusi, kita tinggal cekkan saja benar nggak device dia sama dengan metadatanya di sini foto. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, ketika sesuai dengan hukum yang berlaku ya, setelah hak cipta diperoleh, pernyataan hak cipta dapat dimasukkan ke dalam hasil pekerjaan IT-nya. Jadi misalkan di bawahnya ada semua perangkat lunak ini telah daftarkan hak ciptanya pada Dirjen Hak Cipta Kementerian Hukum dan HAM atas nama bisa perorangan, bisa institusi ya. Biasanya juga di situ ada pernyataan hak cipta mengandung, biasanya ada kata ya, tentunya ada kata hak ciptanya ya. Ada kok simbolnya C itu
itu copyright ya, juga langsung diikuti dengan tahun Kak ya. Hak cipta mulai diberlakukan tahun berapa, copyright C gitu 2020, berarti dia mulai diberlakukan tahun 2020 ya. Ada nama yang memiliki hak ciptanya, copyrightnya pada siapa, bisa pada institusi, bisa pada perorangan ya. Contohnya seperti ya yang di bawah ini ya, sorry maksudnya yang di sini ya, atau yang biru-biru. Nah, jadi kurang lebih sih seperti itu ya contohnya. Nah, ya, sekarang bagaimana sih hak cipta itu bisa membantu si kreator, si penciptanya, ya. Jadi pertama, hukum hak cipta dari sebagian besar negara bisa mencakup ketentuan-ketentuan penggunaan yang adil, ya, penggunaan secara adilnya, bahwa dalam beberapa keadaan memungkinkan terbatasnya penggunaan materi hak cipta dengan syarat dan sumber tersebutlah dikutip. Maksudnya gini ya, untuk dalam keadaan tertentu bisa aja hak cipta itu diberikan untuk ya tadi, misalkan untuk pendidikan ya, atau untuk apa gitu ya, untuk penelitian boleh sepanjang tidak ada sisi komersil, dan itu harus menyebutkan sumbernya, misalnya saya mengambil ini dari sini, jadi tidak ada pengklaiman bahwa karya tersebut punya dia, padahal ya bukan punya dia gitu, yang buatnya bukan dia. Nah, atau ya misalkan ya saya ngajar ya dengan menggunakan konten orang lain. Ya, sepanjang kita menyebutkan atau kita juga tidak mengkomersialkan, jadi hanya sekedar untuk mengajar atau untuk education, nah itu dalam ya maksudnya tadi ya, dalam keadaan memungkinkan terbatasnya penggunaan materi. Jadi ada pembatasannya. Jadi untuk segitu aja boleh gitu. Kalau enggak ya harus izin, harus bayar dan sebagainya. Ya. Jadi namun jika pelanggaran hak cipta itu terjadi, ya jalur hukum berbagai berbagai mungkin tersedia ya, karena misalkan aksesibilitas seluruh dunia internet, kompleksitas masalah hukum internasional yang mungkin timbul. Jadi misalkan pelanggarannya di Indonesia, ini copyrightnya punya ada terdaftar di Malaysia atau seperti apa, nah itu kan cross ya. Jadi juga memperhatikan bahwa hak cipta itu memang melindungi karya penciptanya, sehingga timbul atau menstimulasi merangsang orang untuk berkreasi, sehingga orang dirasa untuk produktif, mengembangkan kreativitas orang itu. Kalau itu tidak ada perlindungan hak cipta, ya orang segan atau tidak ada motivasi, malas lah untuk membuat karya. Nanti juga dibajak, nah seperti itu. Jadi ini sebenarnya untuk melindungi atau menstimulasi proses kreativitas, memacu kreativitas seseorang ya. Tentu yang kreatif ya. Nah, jadi itu tidak mencegah beberapa yang lain secara mandiri atau menciptakan pekerjaan yang sama. Maksudnya apa? Yaitu ya walaupun itu tidak menjamin 100% bahwa tidak akan dibajak, tapi kita coba untuk memperkecil, melindungi atau mempersempit ruang geraknya. Ya, what is copyright? Nah, ini sebenarnya saya sempat menyinggung di beberapa kuliah-kuliah di pekan-pekan awal gitu ya, sebelum ujian tengah semester. Ya. Oke lah, kita bahas kembali untuk mengingatkan Anda. Jadi, hak cipta adalah hak eksklusif pencipta suatu karya. Misalnya buku, musik, publikasi ilmiah, software, game, ya, untuk menerbitkan, mempublishnya atau memproduksinya. Walaupun teknisnya ya seorang pengarang buku ya tidak akan menerbitkan sendiri atau memproduksi sendiri, ya, jilid segala macam, ya, kemudian nyetak biasanya di perpustakaan, tapi copyrightnya tetap pada si pengarang bukunya. Nah, jadi hak cipta itu berada di tangan penciptanya, bukan pada percetakannya ya, atau penerbitannya seorangnya. Jadi makanya suka ada isi di luar dari tanggung jawab penerbit ya, atau percetakan, karena si percetakan tidak membuat isinya, tapi pengarang yang membuat isinya. Nah,
Jadi penerbitnya tidak bisa dikenakan hukuman, misalnya kalau ada di situ ada sesuatu yang bermasalah, tulisannya segala macam, ya, atau melanggar undang-undang, tulisannya segala macam, ada kebencian suku, agama, dan ras dan antar golongan, misalnya. Ini tidak bisa dipersalahkan penerbitnya, karena hak ciptanya juga ada pada penerbit. Maksudnya ada pada pengarang, bukan pada penerbit. Maksud saya seperti itu. Jadi pencipta memiliki satu-satunya hak untuk mengeksploitasi pekerjaan dan dapat memberlakukan ketentuan pada mereka yang ingin menggunakan atau memproduksi pekerjaan dengan cara apapun. Jadi kalau saya punya buku atau aplikasi atau buku, Anda boleh memanfaatkan, silakan, saya bebaskan boleh, atau Anda harus bayar, ya itu haknya dari yang pencipta, ya. Atau kalau seperti biasa saya gratiskan. Contoh misalkan Linux, ya, di software operating system. Si Linux itu tadinya beli dari Unix, Linux Torvalds, dibeli itu. Terus setelah dibeli kan lisensinya, ya minggu lalu kita bahas lisensi, artinya hak ciptanya itu pada si Linux Torvalds, ya. Setelah dibeli ya sudah punya dia, berarti setelah dipunya dia sama dia dibebaskan, ya kayak sekarang open source, ya monggo-monggo aja gitu, silakan aja. Nah, kecuali belum dibeli gitu. Nah, setelah dibeli ya boleh. Nah, mungkin dalam Islam tuh ada yang namanya apa, hibah atau wakafkan lah gitu ya. Mungkin ini itu mewakafkan Linux gitu. Kalau kita mungkin secara Islam gitu ya, secara itu sebenarnya seperti itu, ya. Ya, sekarang kita sekarang pertanyaan, bagaimana sih kita kalau ada situs web kita dibajak atau konten kita dibajak? Yang untuk di web sepertinya paling gampang, cara-cara yang simple adalah untuk menemukan penghasilan adalah misalkan awalnya dari mulut ke mulut, ada suatu cerita, ya, oh kayaknya sama deh, mirip sama Anda gitu, webnya, konten-kontennya juga sama, Anda ngupload itu, terus nggak lama kemudian situs itu sama juga ngupload, tapi sebelum Anda ngupload dia nggak ada konten itu gitu. Nah, itu kita bisa curigai. Atau nanti juga, ya ini semoga aja udah ada yang nyampein ke adminnya atau ke kontak person di webnya, ya, jika jadi menginformasikan admin jika mereka telah melihat atau mencurigai isi ini sedang digunakan oleh orang lain, ya. Jadi ada webnya, ada yang melaporkan gitu ke Anda. Kemudian si admin web juga, misalkan kalau ini kasusnya web, bisa juga menyelidikinya, ya, bisa melihat halaman yang si pembajaknya itu, memastikan, ya, sebelum pergi jauh, itu maksudnya bukan pergi jauhnya, sebelum dia mengembangkan kemana-mana gitu, atau ya bisa jadi meloloskan diri gitu, sudah terendus gitu kan. Nah, ini harus dilihat juga sebagai cara atau preventif, ya, untuk mencegahnya. Nah, selanjutnya adalah ya kita memeriksa diri kita sendiri, maksudnya bukan berarti ngecek, ya maksudnya memeriksa diri sendiri itu misalnya menggunakan beberapa konten yang unik dari situs web ke dalam kolom pencarian mesin pencari Google. Misalkan kita ada tagline tertentu yang unik gitu ya, kita bisa masukkan. Nah, biasanya kan HTML-nya kena juga yang lain, ya, seperti itu, metadatanya segala macam, ya, di dalam, ya, namanya search engine optimization segala macam itu bisa kena. Nah, seperti yang saya kemukakan dulu ketika ada bagaimana privasi itu, ya, dengan paling gampang adalah memasukkan nama kita ke mesin pencari seperti Google, ya gitu. Setelah itu ada apa aja, jangan-jangan ada nama kita yang dicatut atau diambil untuk situs, itu bisa kelihatan kan di situs. Kemudian pastikan untuk menggunakan tanda kutip segala yang tidak membuat pencariannya terlalu lama, ya. Sebenarnya ini trik-trik aja untuk browsing, ya, sebenarnya. Jadi gunakan satu kalimat atau bagian kalimat, karena mereka itu menggunakan konten lain terkadang hanya mengubah kata-kata yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi edit dikit lah. Yang banyak juga kadang-kadang nggak pas semua, diedit dikit. Nah, kemudian jika
grafis atau gambar-gambar, animasi, foto ya yang unik digunakan di situs web dan ingin mengetahui apakah ada yang orang lain menggunakan, masukkan nama file grafis tersebut ke dalam mesin pencari. Biasanya kalau yang sembarangan itu nggak mengubah nama filenya. Tapi nanti misalnya kan ada aplikasi namanya Thin Ice, itu bisa mendeteksi sumber gambarnya itu yang pertamanya dari mana. Ya. Kemudian mungkin yang ambil kelas digital forensik, teknik multimedia jaringan yang pernah ketemu dengan saya, itu tahu trik apa caranya ya pakai Thin Ice. Mungkin di sini tidak kita membahas itu ya. Nah, kemudian jika menyertakan pemberitahuan hak cipta pada semua pekerjaan Anda, ya, misalkan di bawah setiap pekerjaan Anda ada tanda copyright Andanya, gitu ya, sehingga orang lain juga tahu, oh ini ada copyright-nya loh, jadi nggak sembarangan saya kopas gitu kalau kita mau gunakan. Atau biar memprotek kalau dibikin di pemrograman web, kalau di webnya kasusnya ya, jadi mendisablekan klik kanan save as itu ya, save link ya, jadi di JavaScript-nya dikasih atau di script lainnya gitu ya, dikasih tidak bisa ngeklik kanan, bisa klik kanan adalah untuk copy kan ya. Nah begitu. Kemudian masukkan grafis transparan ke sebagian atau seluruh halaman. Ini teknik watermarking-nya. Sebenarnya nanti ada model watermarking. Mungkin di pertemuan selanjutnya akan membahas masalah bagaimana melindungi secara teknisnya. Ya ini secara globalnya aja dulu. Masukkan situs web dalam bentuk format flash bisa jadi supaya di flash itu di save-nya itu langsung ke apa namanya SWF kayak gitu yang statik ya. Tapi kalau nggak bisa statik ya tadi bisa klik kanan. Ya, tapi nanti juga bisa. Nah contohnya mungkin di sini bisa dilihat ya itu PHP-nya itu script-nya. Jadi ada namanya, kreatornya siapa. Biasanya orang yang kopas juga kadang-kadang ada aja yang kelupaan mengganti. Saya pernah menjumpai pas proses penyelidikan pembajakan software gitu, ada beberapa script yang ternyata dia nggak ganti. Nama perusahaannya masih nama perusahaan yang dia copy. Nah, jadi ini setiap kejahatan memang selalu ada titik kelemahannya, memang sih seperti itu. Ya. Oke, baik ya. The downfall of having the content into too many sites. Ya, apa maksudnya? Jadi memang kita punya kelemahan memiliki konten di situs yang begitu banyak sekarang ya. Jadi damaging to both parties standing in search engine. Jadi ini bisa mengakibatkan kerusakan di dua belah pihak ya, ya di search engine. Ya, search engine takes the view of content that is used on the website. Jadi si search engine, mesin pencari itu mengambil perspektif apa ya di sini dim perspektif itu yang sekilas gitu ya, dim view ya maksudnya ya, dari konten yang digunakan di beberapa situs web yang ada. Jadi apa selanjutnya? Jadi si ini menganggap bahwa sebagian itu bisa spam sehingga cenderung menjatuhkan penempatan situs web semacam itu atau sepenuhnya menghilangkan daripada search engine ya. Kemudian juga merusak reputasi si pemiliknya ya, seperti itu. Oke, jadi baik, tadi kita sudah membahas bagaimana sih sebenarnya protect the content, melindungi konten ya, melindungi konten supaya apa ya, tidak diambil, tidak dijadikan apa namanya diambil oleh orang lain itu, yang padahal itu merupakan konten kita, kreasi kita. Nah, pada kesempatan kali ini kita coba apa tadi trik-triknya saja ya. Untuk kedepannya, untuk pertemuan selanjutnya akan kita detailkan lagi, kita bahaskan lagi bagaimana teknik secara teknisnya lebih detail menjaga konten kita. Watermarking kah atau apakah, digital signature kah? Oke, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya materi. Kali ini saya rasa cukup sekian ya.
Mohon maaf bila ada kekurangan ya. Akhirul kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di materi-materi kuliah kita selanjutnya. Sampai jumpa.